Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam room Zoom kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Sub Solution dengan topik Food Safety Management System Update, General Principle of Food Hygiene CXC 1 1969 tahun 2020, dan ISO 22000 tahun 2018. Perkenalkan, nama saya Silma Darajatun Afiyah yang bertugas menjadi moderator dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan tentang Soft Solution ya Bapak Ibu ya, barangkali ada yang baru pernah mengikuti kegiatan kami. Perkenalkan, kami dari PT Soft Suprema Utama atau Soft Solution. Kami merupakan perusahaan penyedia jasa untuk konsultasi, training, assessment, dan inspection terkait beberapa standar. Di antaranya ada ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SMK 3, ISO 27001, dan lain sebagainya. Selengkapnya dapat dilihat pada layar. Selain itu, kami juga menerima customized project terkait registrasi produk, sistem jaminan halal, business continuity management, warehouse management, dan lain-lain. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini sudah bekerja ya, barangkali nanti membutuhkan jasa-jasa untuk kegiatan konsultasi, training, assessment, atau inspection, silakan dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar ya Bapak Ibu ya, untuk mengkomunikasikan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Atau bagi teman-teman mungkin nanti membutuhkan training-training untuk meningkatkan skill dan pengetahuan, silakan boleh juga mengikuti laman sosial media kami, ada di LinkedIn, Instagram, dan ada juga di website untuk update-update kegiatan yang akan kami selenggarakan. Ya, itu adalah perkenalan singkat terkait Soft Solution ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikut adalah susunan acara pada kegiatan webinar siang hari ini. Saat ini kita sedang pembukaan ya Bapak Ibu ya, kurang lebih nanti hingga pukul 14.05. Kemudian nanti setelah pembukaan, kita akan langsung masuk ke sesi materi hingga pukul 14.45. Kemudian nanti pada pukul 14.45 hingga 15.15, kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya Bapak Ibu. Kemudian nanti 10 menit sebelum waktunya habis, pada pukul 15.20, kita akan masuk ke sesi penutupan dan foto bersama. Kemudian berikut adalah peraturan untuk kegiatan webinar siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, disarankan video Bapak Ibu sekalian mohon untuk dinyalakan bila tidak ada kendala pada device dan sinyal Bapak Ibu. Kemudian voice mohon untuk di-mute selama penyampaian materi. Lalu yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dapat disampaikan melalui chat box selama penyampaian materi berlangsung. Dan nanti akan dijawab pada saat sesi Q&A ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti selama penyampaian materi oleh Pak Gilang, bila Bapak Ibu ada yang bingung atau kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung disampaikan saja melalui chat box ya Bapak Ibu ya. Bila nanti Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung atau voice on, silakan nanti bisa diajukan saat sesi Q&A ya Bapak Ibu ya. Dan mohon untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian menunggu dipersilakan oleh moderator. Kemudian, untuk link presensi atau daftar hadir, serta link materi, nanti akan kami bagikan di akhir acara ya Bapak Ibu ya. Jadi kepada seluruh peserta kami harapkan untuk dapat mengikuti kegiatan hingga akhir. Kemudian, oke, itu untuk sesi pembukaannya ya Bapak Ibu ya. Setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi materi. Saya kenalkan dulu ya untuk pemateri kita hari ini. Beliau adalah Pak Gilang Anugrah Putra. Untuk pendidikan beliau, beliau mengambil profesi insinyur di Institut Teknologi Indonesia tahun 2022 hingga 2023 dan pendidikan S1-nya di Teknologi Pangan IPB pada tahun 2001 hingga 2005. Saat ini, beliau menjadi Food Safety Quality Consultant and Trainer di PT Sub Suprema Utama sejak tahun 2018, dan beliau juga tergabung dalam Associate Food Safety Trainer di beberapa lembaga, diantaranya di SAI Global, British Standard Institution, TÜV Nord, Lloyd Register, BV, dan lain sebagainya sejak tahun 2018 hingga sekarang. Selain itu, beliau juga menjadi entrepreneur nih Bapak Ibu. Beliau menjalankan food entrepreneur bernama Dendeng Mintarsi sejak tahun 2018 hingga sekarang.
Untuk pengalaman-pengalaman kerja beliau memiliki pengalaman di food manufacturing maupun di food service. Kali terakhir beliau menjadi ISO General Manager di PT Matahari Putra Prima Tbk, atau Bapak Ibu lebih familiar dengan Hypermart, Foodmart, lalu Boston dan Smart Club pada tahun 2018 hingga tahun 2018. Lalu beliau juga pernah bekerja di PT Futami Food and Beverage, pernah menjadi konsultan di Premises Consulting, lalu pernah bekerja di PT Nestle Indonesia, PT Kaldu Nabati Indonesia, PT Ceres, dan PT Sentral Pertiwi Bahari. Selain itu, beliau juga memiliki sertifikasi terkait FSSC 22000 versi 5 Lead Auditor, lalu ISO 22000 tahun 2018 Lead Auditor, ISO 9001 tahun 2018 Lead Auditor, lalu PCQI Preventive Control Qualified Individual, dan sebagainya ya Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengenal lebih dekat dengan beliau, bila punya akun LinkedIn Bapak Ibu, silakan boleh add akun beliau ya dengan akun Gilang Anugrah Putra, atau silakan bisa menyimpan alamat email gilanganugrahputra@gmail.com ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan langsung masuk ke sesi materi ya bersama dengan Pak Gilang. Ini sepertinya beliau sudah siap. Selamat siang Pak Gilang, apakah sudah standby? Siang. Oke, sudah siap Pak untuk menyampaikan materi? Silakan boleh coba share screen terlebih dahulu. Saya coba dulu ya. Oke, sudah terlihat? Sebentar. Oke, sudah Pak. Oke, mohon maaf kalau agak lama ya Bapak Ibu semua, karena ini kayaknya sinyalnya agak kurang bagus dari rumah. Kita mulai? Gitu ya, Sule? Ya, silakan. Oke, makasih. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Bapak Ibu, teman-teman yang hadir dalam ruang Zoom pada siang ini tanggal 15 Februari ya, hari Rabu di jam 2 siang sampai nanti jam 3.30 gitu ya, Bapak Ibu rekan-rekan semua ya. Selamat bergabung dalam kegiatan. Semoga selama 1,5 jam ke depan bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kita kali ini, yang judulnya adalah webinar terkait dengan Food Safety Management System Update, dan yang akan kita bahas nanti adalah dua standar gitu ya rekan-rekan semua ya. Yang pertama adalah prinsip umum hygiene pangan, atau dalam standar aslinya disebut sebagai General Principle of Food Hygiene, dan yang kita bahas adalah yang terbaru gitu ya rekan-rekan semua, judul dokumennya CXC 1 1969 revisi tahun 2020. Jadi ini sebenarnya sudah cukup lama dan sudah diadopsi menjadi SNI gitu ya oleh BSN, menjadi SNI Prinsip Umum Hygiene Pangan rekan-rekan. Jadi itu yang akan kita bahas. Dan yang kedua adalah standar yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization yang judulnya adalah ISO 22000-2018, dan pada siang ini peserta kita yang kami undang, walaupun mungkin ada beberapa yang dari di luar sektor food service ya, rekan-rekan semua, kebanyakan adalah dari food service, apakah dari rumah sakit, di mana rumah sakit memiliki sarana pengolahan pangan gitu ya dalam instalasi gizi, ataupun juga mungkin rekan-rekan yang berada di dalam catering gitu ya, atau mungkin restoran dan sebagainya. Jadi kita memiliki audiens yang lebih spesifik, dan dua kategori tersebut, sektor industri tersebut dapat menerapkan sistem manajemen keamanan pangan gitu ya. Nah, karena waktunya juga yang mungkin yang tidak terlalu panjang rekan-rekan semua, jadi kami akan membahas secara sekilas apa saja yang menjadi persyaratan, kemudian bagaimana persyaratan tersebut diterapkan, semoga dapat diikuti dengan baik gitu ya. Berikutnya adalah, mohon maaf ini masih CV saya. Ini adalah agenda kita pada siang ini. Pertama, tentu kita akan bahas mengenai pengenalan sistem manajemen keamanan pangan. Jadi kenapa kadang ada timbul pertanyaan gitu, kenapa sih perlu sistem gitu ya, rekan-rekan semua ya? Kan selama ini aman-aman aja gitu. Gitu ya, Mbak Silma ya. Ini mohon maaf kalau agak sedikit bercanda atau hal-hal yang biar nggak terlalu kaku gitu ya siang ini, apalagi jam siang biasanya ngantuk. Kan selama ini nggak pernah ada makanan kemasukan sekrup, Pak.
Ya, itu kadang muncul seperti kan selama ini tidak ada pernah bearing yang kegerus di mesin kemudian mengontaminasi makanan. Kan selama ini aman-aman saja. Itu yang kita akan bahas nanti ya, bahwa harus ada sistemnya itu. Dan sistem yang kita bahas secara spesifik tentu sistem manajemen keamanan pangan. Dua standar yang akan kita bahas, pertama adalah General Principle of Food Hygiene, dan yang kedua kita akan bahas kilas mengenai ISO 22000-2018 rekan-rekan. Oke, saya bahas yang pertama adalah pengenalan sistem manajemen keamanan pangan gitu ya. Tentu keamanan pangan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai food safety ya. Kami ambil dari peraturan di Indonesia di dalam PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran gitu ya. Bagi rekan-rekan yang sudah terbiasa mengenal cemaran atau kita sering sebut sebagai bahaya nanti kita akan kenal menjadi 3 gitu ya rekan-rekan semua ya. Ada bahaya biologi, bahaya yang disebabkan karena mikroorganisme. Biasanya kalau kita bicara pangan olahan adalah karena bakteri. Gitu ya, apakah Salmonella, Listeria, Clostridium, Vibrio parva, gitu ya, S. aureus dan lain-lain yang akan kita tetapkan nanti dalam identifikasi bahaya. Atau juga mungkin karena virus, kapang, kamir, protozoa dan sebagainya. Kemudian nanti ada bahaya kimia, bahaya yang disebabkan karena pertama bisa jadi bahaya tersebut memang nature-nya ada di makanan gitu ya, dan itu yang harus kita kendalikan. Apa contohnya Pak? Misalkan aflatoksin gitu. Kalau kita menyimpan bahan baku biji-bijian gitu ya, kemudian kelembaban kita tidak jaga, kita tidak kendalikan, akan muncul toksin dari jamur gitu ya. Atau bisa jadi juga bahaya kimia ini rekan-rekan yang saya sering amati ya, berdasarkan inspeksi atau mungkin audit kunjungan termasuk ke food service adalah termasuk juga food manufacturing, food packaging manufacturing, adalah kemungkinan terjadinya kontaminasi secara tidak sengaja dari bahan kimia yang seharusnya tidak digunakan di makanan, digunakan di makanan. Ya, dan itu rentan terjadi ya rekan-rekan ya, termasuk untuk industri food service. Sekalipun mungkin sampai dengan sekarang untuk kita berharap tidak kejadian di tempat Bapak Ibu. Apa contohnya Pak? Di 2 tempat di Indonesia, ini saya nggak perlu sebutkan ya perusahaannya. Ada 2 orang mengkonsumsi thinner, gitu ya. Satu karena thinner tersebut dimasukkan ke botol air minum dalam kemasan, satu lagi karena disimpan di botol yang lain. Jadi ada kemungkinan potensi bahaya kimia gitu ya, dari penggunaan bahan kimia yang kita gunakan gitu ya. Kemudian juga nanti dalam persyaratan standar akan dijelaskan grease lubrikan yang kita gunakan harus food grade, seandainya ada kemungkinan kontaminasi secara langsung ya terhadap produk makanan, itu juga menjadi bahaya kimia. Jadi itu termasuk bahaya kimia. Atau bisa jadi juga rekan-rekan semua, tentu ini yang perlu nanti dicermati adalah penggunaan bahan tambahan yang sebenarnya diatur secara regulasi gitu ya di dalam proses pengolahan makanan yang harus kita kendalikan. Ya, biasanya nanti ini banyak terkait dengan penggunaan BTP ya. Itu juga menjadi bahaya kimia. Dan yang terakhir adalah benda lain ini adalah biasanya nanti kita akan sebut sebagai cemaran atau bahaya fisik, bahaya yang disebabkan karena benda asing. Ya, kalau saya sambil bercanda dalam kegiatan pelatihan, pokoknya semua benda asing yang seharusnya tidak masuk ke makanan, itulah bahaya benda asing. Apa contohnya Pak? Gayung. Gitu ya. Mungkin ada yang teman rekan-rekan ada yang agak kaget, kenapa gayung bisa masuk di makanan? Gitu ya. Tapi dalam pengolahan makanan, ya rekan-rekan semua, kejadian gayung masuk ke makanan itu terjadi. Gitu. Tanpa saya perlu sebutkan industrinya ya. Dan memang bukan di food service, itu lebih ke arah food manufacturing. Jadi gayung itu bisa masuk ke makanan. Ya entah karena mungkin keteledoran ataupun yang lain, tapi juga bahaya benda asing itu juga karena banyak hal gitu ya. Mungkin perhiasan, jam tangan gitu ya, kalung, gelang gitu ya. Bahkan beberapa standar sekarang sudah mulai mengatur penggunaan kacamata dan kontak lens. Jadi kacamata yang rekan-rekan semua gunakan ini dalam salah satu standar itu diminta untuk dikendalikan. Kenapa? Karena ada potensi benda asing di situ. Ya, apalagi Pak yang sering terjadi bahaya fisik ini masih sering ya. Contohnya adalah penggunaan staples, ya, draw pin. Draw pin itu yang rekan-rekan biasa pakai buat pengumuman, ya, yang ditusuk gitu ya. Ya, kayak untuk pengumuman ditusuk dalam styrofoam, maka itu juga nggak boleh kita gunakan di dalam sarana pengolahan pangan. Jadi staples, draw pin, paper clip, kemudian pisau cutter, gitu ya, ataupun yang lain yang biasanya kadang menjadi
alat yang kita gunakan, bahkan staples sering digunakan sebagai sarana untuk pengemas makanan, itu sebaiknya dihindari ya, menjadi bahaya fisik. Jadi ada bahaya biologi, bahaya kimia, bahaya fisik yang dapat mengganggu, merugikan, serta membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Jadi ada tambahan mengenai agama dan keyakinan karena kita ada di Indonesia gitu ya, rekan-rekan semua, tapi salah satu yang akan kita banyak tekankan adalah agar produk pangan yang kita sedang produksi itu aman untuk dikonsumsi. Itulah pengertian keamanan pangan atau food safety gitu ya. Jadi dalam dua standar yang kita bahas, rekan-rekan semua, kita secara dalam pembahasan nanti kita sudah mulai membedakan ya isu quality dengan isu food safety, isu mutu dengan isu keamanan pangan. Ya, dalam HACCP, Kodeks, dan dalam ISO 2000, standar tersebut hanya membahas keamanan pangan. Jadi kita sedang tidak bahas quality issue ya. Mungkin kalau di food service itu, kalau di catering biasanya, Pak, biasanya kami kecapnya kecap cap A gitu, terus diganti kecap B. Kalau itu nggak ada bahayanya, berarti tidak menjadi bahasan dalam dua standar ini ya. Ya, atau Pak, rasanya kurang garam sedikit nih, kurang asin, maka itu menjadi quality issue yang bukan tidak penting, tapi tidak menjadi bagian dalam ruang lingkup standar mengenai keamanan pangan, baik itu nanti dalam prinsip umum hygiene pangan, termasuk juga dalam ISO 22000-2018. Jadi benar-benar kita spesifik membahas cemaran bahaya, bahaya bisa menyebabkan makanan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi gitu ya, rekan-rekan semua. Nah, inilah bahaya-bahaya tadi. Jadi ada bahaya biologi atau hazard gitu ya, bahaya karena mikroorganisme, dan ini sumbernya banyak gitu ya, rekan-rekan semua ya, apakah dari lingkungan, dari tangan, dari peralatan, bahkan di salah satu standar, rekan-rekan semua ya, ini sebagai informasi ya, saluran drainase yang ada di dalam sarana pengolahan harus dilakukan pengujian lingkungan untuk bisa dideteksi apakah bakteri patogen hadir atau tidak di dalam saluran drainase sarana pengolahan kita. Gitu. Karena bisa jadi kalau drainasenya ada salmonella, maka kontaminasi salmonella itu akan terjadi juga di dalam sarana pengolahan. Kemudian bahaya kimia, bahaya fisik, ini sudah kita bahas. Nah, beberapa standar, ya rekan-rekan semua, terutama dalam perkembangan sistem manajemen keamanan pangan, sekarang sudah mulai memasukkan alergen, ya, dan zat radiologi. Ya, saya yakin bagi teman-teman yang merupakan ahli gizi sudah memahami apa itu alergen, gitu ya. Alergen adalah bahan makanan yang biasanya protein yang bisa menyebabkan reaksi alergi, ya. Dan dalam PRK BPOM diatur ada 7 komponen makanan yang dikategorikan sebagai alergen, mulai dari gluten, telur, susu, produk perikanan, gitu ya. Kacang-kacangan, kacang kedelai, termasuk makanan yang mengandung sulfit minimal 10 ppm, maka itu dikategorikan sebagai bahaya, tapi bukan berarti tidak boleh untuk dikonsumsi. Ya, jadi nanti ada tanggung jawab produsen ya terhadap makanan yang diproduksi dan makanan tersebut mengandung alergen, rekan-rekan semua. Dan itu pun juga berlaku di dalam industri food service, artinya catering, jasa boga, termasuk juga restoran wajib menyampaikan informasi alergen terhadap konsumennya. Dan terakhir adalah zat radiologi. Zat radiologi ini adalah penggunaan zat radioaktif, biasanya digunakan untuk mengurangi populasi mikroba, dan lebih banyak ini biasanya digunakan di dalam industri ya, tidak di food service, tetapi sudah mulai dipertimbangkan sebagai bahaya dan harus kita identifikasi. Dan bagaimana cara untuk mencegahnya, tentu harus ada sistemnya gitu ya rekan-rekan. Ya. Jadi bagaimana kita secara konsisten untuk memproduksi produk yang aman, tentu harus ada sistemnya. Dan sistem itu yang disebut sebagai Food Safety Management System atau sistem manajemen keamanan pangan, gitu ya. Dan sistem ini dirancang untuk mencegah bahaya ya untuk mengkontaminasi makanan. Itu yang kita bahas di dalam sistem manajemen keamanan pangan, rekan-rekan semua. Nah, kemudian tentu sebagian ada yang sudah mengenal gitu ya beberapa standar atau skema sertifikasi. Apa saja sistem manajemen keamanan pangan? Sebenarnya ketika kita berbicara food safety management system, rekan-rekan, standar atau sertifikasi itu cukup banyak. Ya, yang kita bahas sekarang dan sudah dikenal sejak tahun 1969, itulah yang disebut sebagai HACCP. Ya, jadi kalau teman-teman ada rekan-rekan semua ada yang pernah mendengar HACCP itu menggunakan panduan dari kodeks gitu ya, Codex Alimentarius Commission
ya gabungan antara FAO dan WHO ya, membuat lembaga namanya kodeks dan menetapkan standar. Tetapi perkembangan sistem manajemen keamanan pangan semakin lama semakin berkembang sistem atau skema sertifikasi. Jadi keamanan pangan itu bukan hanya HACCP gitu ya. Di situ ada ISO 22000 ya, diterbitkan oleh International Organization for Standardization. Kemudian ada juga FSSC 22000, kemudian bagi industri makanan ada juga BRCGS, ada IFS, ada SKF dan lain. Jadi sistem manajemen keamanan pangan itu cukup banyak gitu ya rekan-rekan ya, tidak hanya satu ya. Dan di Indonesia tentu kita sudah mulai terbiasa mendengar HACCP termasuk ISO 22000. Tapi kalau kita ingin kupas sistem manajemen keamanan pangan, maka sebenarnya sistem itu cukup banyak. Dan ini lagi-lagi tergantung industri tersebut atau organisasi tersebut untuk menentukan akan melakukan implementasi, bahkan sertifikasi untuk sistem yang mana, gitu ya. Karena sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan sampai dengan hari ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dia statusnya masih voluntary, gitu. Jadi masih sukarela. Apakah instalasi gizi A, rumah sakit A, akan sertifikasi HACCP atau tidak, sepengetahuan saya belum diwajibkan berdasarkan regulasi. Justru yang diminta adalah menerapkan keamanan pangan. Apakah catering B harus sertifikasi ISO 22000 2018, maka itu tergantung dari organisasi tersebut, atau bisa jadi juga rekan-rekan semua dengan perkembangan bisnis ini yang terjadi ya, termasuk di food service ya, karena saya mengenal beberapa catering dan hotel akhirnya harus mengambil sebuah sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan karena satu keadaan gitu ya, dan itu terkait dengan bisnis rekan-rekan semua. Kenapa? Karena diminta oleh customer-nya ya. Jadi karena diminta oleh buyer-nya, karena diminta oleh customer-nya, akhirnya catering mengambil sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan ya. Nah, inilah food service yang Bapak Ibu, teman-teman di sini, rekan-rekan semua di sini berada gitu ya. Food service atau jasa boga merupakan usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan dilakukan perorangan atau badan usaha. Di dalam ISO TS 22002 Part 2 ini untuk catering, pengertian food service atau disebut sebagai catering dalam standar itu adalah persiapan penyimpanan, termasuk juga pengiriman makanan, ya, baik itu dikonsumsi di tempat disiapkan atau juga mungkin unit yang jauh gitu ya, satellite unit ya. Kemudian inilah hospital kitchen gitu ya, catering dan sebagainya. Dan sebenarnya penerapan sistem manajemen keamanan pangan, sekalipun kita spesifik dalam hal ini, dalam Zoom ini kita undang dari rumah sakit ya, instalasi gizi, ahli gizi, termasuk juga catering ataupun juga restoran. Sebenarnya penerapan sistem manajemen keamanan pangan, rekan-rekan semua, berlaku dari hulu sampai dengan hilir. Ya, ini yang mungkin sebagian ada yang sudah mengetahui, tapi sebagian saya ingin sampaikan bahwa berlaku dari hulu sampai dengan hilir. Hulu itu dari mana, Pak? Mulai dari kebunnya, tambaknya, gitu ya. Kemudian rumah potong hewannya, pabrik pakan ternaknya, itu bisa berlaku tuh. Yang kita bahas dua standar ini ya, termasuk keamanan pangan. Termasuk pabrik bahan kemasnya, rekan-rekan ya. Jadi kemasan pangan itu sudah banyak menerapkan food safety management system. Ya, apakah tray, gitu ya, kertas tisu yang biasa digunakan, apalagi plastik, gitu ya, can, kaleng, inner box, gitu ya, kemudian apalagi karton, gitu ya, kemudian flexible packaging, ya, kertas dan sebagainya, juga mendapatkan tuntutan dan dapat menerapkan sistem manajemen keamanan pangan. Bahkan rekan-rekan semua ya, pabrik yang memproduksi biochemical gitu ya, flavor, termasuk juga bahan baku industri makanan yang mungkin sebagian ada yang pernah mengkonsumsi ya, liquid CO2 gitu ya, atau untuk proses minuman karbonasi biasanya. Itu juga dituntut untuk menerapkan sistem manajemen keamanan pangan. Bleaching earth, tanah diatomae yang digunakan untuk menjernihkan minyak ya, minyak sayur ya dalam proses refinery gitu ya. Itu juga dituntut untuk menerapkan sistem manajemen keamanan pangan, bahkan transportasinya, distributornya, dan juga gudangnya. Jadi sebenarnya ruang lingkup penerapan sistem manajemen keamanan pangan, rekan-rekan semua itu cukup luas, gitu. Mulai dari hulu sampai dengan hilir. Kita berada mungkin sudah sampai di ujung gitu ya, catering dan juga food service ini. Oke, nah kita sekarang bahas yang pertama adalah sebuah panduan, dan menurut saya ini referensi utama pada saat kita membahas sistem manajemen keamanan pangan.
Ya, jadi kalau kita bahas food safety management system, alangkah baiknya rekan-rekan menggunakan panduan yang ditetapkan oleh Codex, gitu ya. Codex Alimentarius Commission, ya, yang judul dokumennya adalah General Principle of Food Hygiene CXC1 1969. Kenapa disebut sebagai 1969? Karena diterbitkan sejak tahun 1969. Gitu ya, 2020 adalah revisi terakhir dari guidance ini, ya. Nah, dalam prinsip umum hygiene pangan ini rekan-rekan guidance-nya sebenarnya ini bisa dicari di Google ya. Rekan-rekan nanti bisa cari dokumen ini, diketik aja nanti di Google General Principle of Food Hygiene ya. Setahu saya ini gratis. Sudah ada dalam versi bahasa Indonesia, diadopsi oleh BSN menjadi SNI. Judul SNI-nya adalah SNI Prinsip Umum Hygiene Pangan. Ya, tapi untuk SNI sepertinya masih berbayar ya di BSN Store, Pesta BSN kalau tidak salah. Ya, tapi tidak mahal ya, kalau nggak salah di bawah 100.000 nih untuk standar ini. Ya, jadi standar ini adalah prinsip umum hygiene pangan, diadopsi tahun 69 dan diamandemen, direvisi beberapa kali. Yang terakhir kita bahas adalah tahun 2011. Ya, dalam panduan ini menjelaskan bahwa kita gitu ya sebagai pengolah makanan, saya sebagai pengusaha UMKM yang memproduksi makanan atau rekan-rekan yang berada di instalasi gizi yang memproduksi makanan, maka atau disebut sebagai FBO gitu ya, Food Business Operator atau operator bisnis pangan, bertanggung jawab untuk menyediakan pangan yang aman dengan memastikan 5 kunci keamanan pangan ya. Dan dokumen ini rekan-rekan semua, prinsip umum hygiene pangan itu isinya 2 bab. Ya, ini jadi sebagai penegasan juga, waktu kita bahas HACCP itu bukan hanya HACCP-nya saja gitu ya. Tapi waktu kita melakukan implementasi HACCP ada 2 bagian yang sebagai organisasi, sebagai food business operator, kita harus menjalankan. Yang pertama adalah nanti disebut sebagai good hygiene practices. Ya, biasanya kalau di industri disebut sebagai GMP gitu ya. Kalau di catering atau food service sering disebut sebagai hygiene gitu ya. Tapi dalam standar Codex secara spesifik disebut sebagai good hygiene practices atau CHB dalam istilah bahasa Indonesia, cara hygiene yang baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah HACCP, ya, Hazard Analysis and Critical Control Point. Nah, ini adalah riwayat perubahan dokumen tersebut, ya. Jadi kalau teman-teman, rekan-rekan semua ingin melihat sebenarnya guidance yang menjadi rujukan pada saat kita buat food safety ini sudah cukup lama gitu ya. Diadopsi tahun 69, diamandemen beberapa kali, direvisi beberapa kali, dan yang terakhir adalah revisi 2020. Jadi sejak 2003 sampai dengan 2020 kurang lebih 17 tahun ya, tidak ada perubahan gitu ya. Dan saya melihat perubahan-perubahan yang terbaru ini dalam revisi 2020 banyak mengakomodir berbagai macam persyaratan keamanan pangan di dalam standar-standar yang lain. Ya, nanti akan banyak dibahas ya kalau kita bahas dalam sebuah training, apa itu alergen, cleaning sanitasi, dan sebagainya di dalam panduan yang terbaru ini. Nah, inilah sedikit informasi rekan-rekan semua, apa perbedaan antara prinsip umum hygiene pangan revisi 2003 dengan 2020. Gitu ya. Jadi dalam revisi 2003 HACCP itu menjadi aneks gitu. Aneks itu lampiran ya, tapi dalam revisi 2020 prinsip umum hygiene pangan ya terdiri dari 2 bab. Bab pertama adalah good hygiene practices dan isinya adalah 9 bagian. Jadi yang kita sebut sebagai good hygiene practices atau rekan-rekan sebut sebagai hygiene, konten yang harus dipenuhi itu 9 section gitu. Mulai dari pendahuluan dan pengenalan bahaya sampai dengan transportasi. Tentu yang applicable ya, karena nanti beberapa bisa jadi tidak applicable. Dan yang kedua adalah bab kedua adalah HACCP gitu ya, atau Hazard Analysis and Critical Control Point ya, atau analisa bahaya dan penentuan titik kendali kritis. Nah, apa saja perubahan bagi yang mungkin sudah mengenal prinsip umum hygiene yang terdahulu dengan yang terbaru sekarang? Sedikit perubahan yang terjadi adalah pertama adanya penekanan terhadap food safety culture atau budaya keamanan pangan. Jadi food safety culture sekarang sudah menjadi isu yang diangkat di banyak standar atau sistem manajemen keamanan pangan ya. Kemudian tentu ada manajemen komitmen dari top manajemen atau manajemen puncak gitu ya. Beberapa definisi ada penambahan dan revisi gitu ya. Dan memang dalam prinsip umum hygiene yang pangan yang terbaru ini, rekan-rekan, persyaratan mengenai good hygiene system itu dibuat lebih detail. Ya, sebagai contoh, ini contoh ya. Pertama mengenai keran cuci tangan. Ya, mungkin rekan-rekan ada ya keran cuci tangan ya. Nah, dalam
prinsip Omega paling terbaru itu sebaiknya keran cuci tangan itu tidak dioperasikan dengan tangan. Gitu. Nah, persyaratan itu baru muncul di revisi 2020. 2003 tuh nggak ada. Ya. Persyaratan mengenai alergen, nanti kita akan lihat ya, klausul bagian 727 itu menjelaskan dengan detail mengenai alergen. Dan alergen juga harus dikendalikan ya bagi rekan-rekan yang berada di dalam food service. Ya, jadi alergen itu bukan hanya ranahnya food manufacturing gitu ya, tapi food service, catering, restoran, instalasi gizi wajib mengendalikan alergen ya di dalam standar ini. Ya, kemudian traceability atau mampu telusur itu menjadi persyaratan, dan yang terbaru adalah adanya perubahan dalam prinsip HACCP, termasuk salah satunya adalah mengenai elemen validasi. Ya. Nah, kemudian ini sebagai penjelasan sebenarnya, ya rekan-rekan semua. Jadi waktu kita membahas HACCP dan akan mengimplementasikan HACCP, ya HACCP ini ya, Hazard Analysis and Critical Control Point, ini konsep dasar yang kita perlu pahami bahwa kita harus menerapkan fondasi dulu. Nah, fondasi itu nanti disebut sebagai PRP. Ya, tadi namanya GHP. Ya. Tapi sebagian standar menyebutkan GHP itu namanya PRP gitu, atau PRP, Prerequisite Program, atau program prasyarat dasar. Atau biar lebih mudah, PRP sama dengan GHP, sama dengan GMP, sama dengan hygiene, atau dalam pangan olahan disebut sebagai CPPOB. Ya kan, kenapa namanya kadang beda-beda, pembuat standarnya mungkin berbeda-beda. Ya, jadi hygiene itu atau good hygiene practices itu rekan-rekan semua harus diterapkan terlebih dahulu. Ya, dan ini biasanya berdasarkan yang saya alami ya, bekerja di industri makanan, bekerja di food service waktu di retail, termasuk membantu perusahaan, termasuk juga catering dan food service, dan termasuk juga audit. Biasanya kendala kita itu di GHP ini. Ya, kenapa Pak? Lantainya banyak yang pecah, cold storage-nya nggak termaintain dengan baik, gitu ya, banyak kondensasi, plastik kurten nggak tersedia. Ini mohon maaf ya, sepatu boot naik ke atas wastafel gitu. Tempat cuci tangan dipakai buat cuci muka. Jadi penerapan GHP ini belum konsisten berjalan. Apakah mungkin karena infrastruktur yang tidak support ya, karena satu dan lain hal, atau juga karena implementasinya gitu ya. Tempat cuci tangannya tersedia, tapi airnya nggak ada gitu ya. Ada tempat cuci tangannya, ada airnya, ada sabunnya, tapi kering gitu. Saking keringnya nggak pernah dipakai gitu. Ya, jadi penerapan PRP ini atau GHP ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Setelah itu barulah teman-teman, rekan-rekan kita melangkah ke HACCP. Jadi sebelum kita masuk dalam implementasi Hazard Analysis and Critical Control Point, hygiene itu harus diterapkan terlebih dahulu. Dan hygiene itu atau good hygiene practices itu rekan-rekan dirancang untuk mengendalikan bahaya. Apakah bahaya biologi, apakah bahaya kimia, atau bahaya fisik. Apa contohnya Pak? Contoh, kenapa kita harus menggunakan sarung tangan waktu memegang produk untuk mencegah bahaya biologi? Kenapa pada saat proses produksi harus digunakan masker untuk mencegah bahaya biologi? Kenapa waktu masuk ke area proses produksi atau pengolahan dilarang menggunakan perhiasan dan sebagainya untuk mencegah bahaya fisik. Jadi apa yang kita bahas dalam good hygiene practices itu ya, atau dalam beberapa standar termasuk kode disebut sebagai PRP, dirancang untuk mengendalikan bahaya. Nah, dalam identifikasi bahaya rekan-rekan, nanti ada bahaya yang signifikan. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi dalam identifikasi bahaya itu ada bahaya-bahaya yang nanti teman-teman rekan-rekan semua akan kenal dengan significant hazard atau significant food safety hazard. Ya, nah kalau bahayanya signifikan, maka pengendalian itu tidak cukup dengan hygiene. Ya, harus naik kemana? Ke dalam pembahasan HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Ya. Nah, inilah 12 langkah ya, dan semenjak saya mengenal HACCP sejak tahun 2003 ya, saat kuliah sampai dengan hari ini sebenarnya total jumlah langkah dan prinsipnya itu tidak ada berubah. Ya, dimulai dari pembentukan tim ya. Jadi HACCP itu rekan-rekan ya, untuk mempersingkat ya, sebenarnya akan mencari sebuah tahapan proses produksi makanan yang kita sebut sebagai tahapan yang kritis. Tahapan kritis itulah yang disebut sebagai CCP atau CCP. Ya, jadi HACCP fokus terhadap CCP atau Critical Control Point. Tapi untuk menentukan sebuah tahapan menjadi CCP atau tidak, itu nggak boleh nembak gitu ya. Jadi pasti nih, misalnya catering ada apa? Ada towing Pak, towing CCP, boiling CCP, nggak bisa gitu sistematikanya gitu.
Ya, rekan-rekan harus mengikuti langkah-langkah. Nah, biasanya dalam industri food service yang saya kenal ya, beberapa industri food service atau organisasi di food service itu sudah menetapkan CCP-nya, gitu ya. Tapi langkah dalam penyusun HACCP itu tidak dibuat sebagaimana persyaratan yang ada di dalam kodeks, gitu ya, yang disebut sebagai 12 langkah HACCP. Ya, 5 langkah awal, 7 prinsip, dimulai dari pembentukan tim, deskripsi produk, identifikasi tujuan penggunaan, membuat diagram alir, konfirmasi diagram alir, analisa bahaya, menetapkan CCP, ya, menetapkan batas kritis, pemantauan, tindakan korektif, validasi dan verifikasi, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Jadi seluruh langkah ini harus rekan-rekan semua lakukan untuk menentukan nanti ya sebuah tahapan tersebut apakah menjadi CCP atau tidak ya. Dan kalau dalam slide ini terdapat perbedaan warna font, rekan-rekan semua ada yang warna hitam dan warna merah. Sebenarnya yang warna merah ini sebagai tambahan gitu ya untuk menjelaskan bahwa perubahan apa saja yang terjadi dalam HACCP Kodeks Revisi 2020 dibandingkan dengan 2003 gitu ya. Oke, ini adalah salah satu standar yang membahas mengenai hygiene, ya, tapi kita gunakan standar dari ISO, rekan-rekan semua. Judulnya adalah ISO TS 22002, ya. Jadi TS-nya adalah Technical Specification 22002, ya. Part 2 ini adalah untuk part catering, rekan-rekan semua. Ada generic PRP dan ada specific PRP, ya. Jadi hygiene itu kalau di dalam ISO TS untuk catering ada 2 syaratnya gitu, ada yang generik dan ada yang spesifik. Ya, yang generik ada layout, air, equipment, personal hygiene sampai dengan recall. Yang spesifik tentu proses-proses yang biasanya kita lakukan di food service ya atau catering ya, ada towing ya. Dan towing itu kalau dalam ISO TS tidak diperkenankan di dalam menggunakan air dengan suhu ruang ya. Rekan-rekan ya harus ada di dalam towing chamber dan suhunya chill. Jadi perlu waktu preparation, cooking, portioning, cooling, freezing, transport, food heating, dan hygiene control system menjadi persyaratan hygiene berdasarkan standar ISO TS 22002 bagian 2. Ya. Ya, dan itulah prinsip umum hygiene pangan gitu kan. Menggunakan acuan General Principle of Food Hygiene ya, CXC 1 1969 revisi tahun 2020. Yang kita sering kenal ya, sebagian orang banyak mengenal dengan HACCP Kodeks gitu. Ya, atau HACCP Kodeks ya, yang isinya ada 2 bagian. Bagian pertama adalah good hygiene practices gitu ya, dan bagian yang kedua adalah 12 langkah di dalam HACCP gitu ya, dan itulah prinsip umum hygiene pangan. Nah, setelah kita membahas mengenai HACCP, apakah sistem manajemen keamanan pangan hanya HACCP saja? Ternyata ISO menerbitkan sebuah standar ya sejak tahun 2005 rekan-rekan semua ya, yang disebut sebagai ISO 22000 gitu ya. ISO-nya adalah produknya International Organization for Standardization. 22000 adalah standar ISO untuk Food Safety Management System atau sistem manajemen keamanan pangan. 2018 adalah tahun diterbitkannya. Ya, jadi 2018 ini edisi yang kedua. Edisi pertama tahun berapa, Pak? Tahun 2005. Ya, jadi yang pertama itu saya ingat ya karena itu saya lulus 2005, diterbitkan ISO 2005 itu yang pertama kali, kemudian baru direvisi 13 tahun berikutnya di tahun 2018. Jadi kita akan bahas 2000. Apakah food service bisa menerapkan ISO 22000? Bisa. Gitu ya, tapi tentu persyaratan yang ada di dalam ISO 22000 jauh lebih banyak dibandingkan HACCP ya. Kemudian ada lagi mungkin pertanyaan, Pak, apakah kalau saya sudah sertifikasi HACCP, apakah perlu sertifikasi ISO 22000? Itu tergantung perusahaan. Tapi yang jelas dalam ISO 22000 terdapat persyaratan HACCP. Jadi HACCP itu ada di dalam ISO 22000 gitu ya, rekan-rekan semua. Oke, inilah penjelasan mengenai ISO 22000 atau sistem manajemen keamanan pangan. Jadi kalau kita ingin kenal ISO 22000, ISO 22000 itu terdiri dari 4 key elemen. Ya, jadi dalam ISO 22000 ya dengan jumlah klausulnya ada 10. Ya sebenarnya kalau kita rangkum ada 4 elemen. Gitu. Pertama apa, Pak? Komunikasi. Kedua sistem, gitu ya. Ketiga PRP atau tadi kita kenal dengan istilah good hygiene practices, dan yang terakhir adalah HACCP. Gitu ya. Jadi dalam ISO 2000 itu ada GMP-nya gitu, ada hygiene-nya. Dalam ISO 2000 itu ada HACCP-nya. Ya,
dan ada sistemnya dan ada komunikasinya, ditambah prinsip manajemen lainnya, gitu ya. Customer focus, leadership, engagement of people, proses approach, ya, pendekatan proses ini cukup penting, dan teman-teman juga rekan-rekan perlu memahami nanti bahwa dalam pemenuhan persyaratan ISO 22000 gitu ya, banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan akan melibatkan hampir sebagian besar seluruh fungsi yang ada di dalam organisasi kita. Ya, jadi waktu kita menerapkan sistem manajemen keamanan pangan termasuk ISO 22000, yang akan dilibatkan itu bukan hanya ahli gizi gitu. Ya, ini kadang-kadang muncul juga nih, Pak, ini hanya ahli gizi aja atau sama juru masaknya? Ya enggak. Karena nanti ada banyak persyaratan dan itu melibatkan di luar instalasi gizi. Gitu ya. Apa contohnya, Pak? Pelatihan, ya, perawatan mesin, ya, tentu bukan ahli gizi yang melakukan itu ya. Kemudian apalagi, Pak? Pembelian, gitu ya, tentu bukan ahli gizi atau orang yang terlibat hygiene sanitasi gitu ya yang akan menjadi bagian atau departemen yang akan menerapkan sistem keamanan pangan tersebut. Jadi akan melibatkan seluruh bagian, bahkan kalau di organisasi seperti di industri gitu ya, apakah food service, catering maupun juga industri pangan, saya sering sampaikan bahwa pada saat menerapkan ISO 2000, rekan-rekan semua, kita harus melibatkan semua bagian, kecuali finance dan accounting. Jadi sales terlibat, purchasing terlibat, gitu ya, produksi terlibat, QA/QC terlibat, gitu ya, dan itu yang menjadi persyaratan nanti. Tentu keterlibatan berbagai macam departemen tersebut tidak dijelaskan secara spesifik di dalam ISO 22000, tapi proses yang ada di dalam purchasing, yaitu pembelian, menjadi salah satu persyaratan gitu ya, sehingga kita perlu libatkan purchasing. Kenapa sales harus dilibatkan dalam ISO 2000? Karena nanti ada komunikasi dengan pelanggan gitu ya, dan salah satunya adalah terkait dengan penanganan order. Jadi ini yang kita perlu pahami nanti dalam penerapan, dan jangan sampai penerapan sistem manajemen keamanan pangan itu adalah seolah-olah hanya miliknya departemen yang terkait dengan hygiene, sanitasi, HSE dan sebagainya. Ini akan melibatkan semua bagian gitu ya. Oke, nah ini adalah pendekatan proses yang dalam ISO 2000, rekan-rekan semua. Jadi ISO 2000 itu sebenarnya menggunakan penyusunan struktur klausulnya menggunakan konsep PDCA. Ya, di mana plan adalah klausul 4 sampai dengan 7, do-nya adalah klausul 8 gitu ya, check-nya adalah klausul 9 dan act-nya adalah klausul 10. Dan dalam klausul 8 di situ juga ada PDCA juga. Ya, mungkin lebih detail kita akan bahas di dalam ISO training ISO 22000 2018 gitu ya, rekan-rekan semua. Oke, nah inilah ISO 22000 2018 ya. Jadi kalau rekan-rekan semua ingin mengenal apa itu ISO 2000, ISO 2000 itu terdiri dari 10 pasal gitu ya, atau 10 klausul. Ya, klausul-klausul tersebut ya persyaratannya secara spesifik dimulai sejak klausul 4 konteks organisasi gitu ya, sampai dengan klausul 10. Gitu ya, ini adalah improvement ya. Kalau mungkin ada yang bertanya, Pak, hygiene adanya di mana? Hygiene itu ada di dalam klausul 8.2 yang disebut sebagai PRP, itu hygiene tuh. HACCP adanya di mana, Pak? HACCP itu sebagian besar nanti ada di dalam klausul 85, hazard control. Hazard control, 87 control of monitoring and measuring, 88 verifikasi, 89 pengendalian proses dan produk tidak sesuai, itulah HACCP. Jadi dalam ISO 2000 itu ada HACCP-nya gitu. Dalam ISO 2000 itu ada hygiene-nya gitu ya, rekan-rekan semua ya. Karena kadang timbul pertanyaan seperti itu, Pak, kami sudah ISO 2000, perlukah sertifikasi HACCP lagi? Ya itu tergantung kebutuhan gitu. Ya, kalau dirasa secara internal tidak perlu, ya dengan ISO 2000 sudah mencakup persyaratan yang ada di dalam HACCP. Dan tergantung customer juga, karena bagi organisasi yang memiliki bisnis B2B gitu ya, bisnis to bisnis ya, kadang-kadang persyaratan dari customer ini menetapkan sebuah syarat yang spesifik, dan salah satunya adalah terkait dengan sertifikat. Jadi inilah standar dari ISO 22000 2018, dimulai dari klausul 4 konteks organisasi ya, klausul 5 leadership ya, klausul 6 planning, klausul 7 support, klausul 8 operation, klausul 9 performance evaluation, dan klausul 10 adalah improvement. Dan itulah sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan standar ISO 22000 2018 gitu ya, rekan-rekan semua. Oke, nah bagaimana langkah organisasi ya untuk
menjalankan implementasi termasuk untuk sertifikasi ya. Jadi saya ingin sampaikan bagi yang mungkin baru mengenal sertifikasi. Jadi sertifikasi itu adalah proses kita melakukan implementasi sistem ya dan akan diaudit ya oleh sebuah lembaga sertifikasi. Ya, biasanya nanti disebut sebagai LSS gitu, lembaga sertifikasi sistem, atau teman-teman kenal dengan auditor. Gitu ya. Dan auditor ini atau lembaga sertifikasi ini ketika sudah melakukan kegiatan audit ya akan memberikan sertifikat HACCP atau ISO 22000 kepada perusahaan kita. Apakah rumah sakit, catering dan sebagainya. Jadi ini kita sedang tidak bahas sertifikasi personal gitu ya. Jadi sertifikasinya adalah sertifikasi untuk organisasi. Nah, bagaimana tahapan untuk sertifikasi? Tentu rekan-rekan semua harus menyusun sistem dokumentasi yang sesuai dengan persyaratan dan termasuk juga infrastruktur. Ya, biasanya PR terberat bagi perusahaan ya berdasarkan yang saya alami rekan-rekan semua ini bukan ke dokumen biasanya, justru lebih banyak ke infrastruktur. Ya, mulai dari lantainya, dindingnya gitu ya. Yang gampang-gampang aja ya nih ya, kayak contoh paletnya, cutting boardnya masih kayu, gagang sutil masih kayu, ada saringan banyak yang rusak gitu ya. Kemudian proses masih di bawah, cold storage numpuk, itu terkait dengan ERP itu dan infrastruktur biasanya. Di depan walk-in chiller, depannya fryer gitu ya. Kemudian banyak jalur ventilasi yang masih terbuka ya, dan lain-lain, maka itu harus dibenahi. Gitu ya. Jadi ada penyusunan sistem dokumen, kemudian dilakukan perbaikan infrastruktur, termasuk seluruh pemenuhan persyaratan berdasarkan dua standar, apakah standar prinsip umum higien pangan atau ISO 2000. Berapa lama penyiapannya Pak? Tergantung organisasi ya, tapi menurut saya paling cepat 3 bulan biasanya. Gitu ya. Jadi sebuah perusahaan itu bisa diaudit oleh lembaga sertifikasi. Durasi waktunya paling cepat biasanya 6 bulan. 3 bulan menyiapkan sistemnya, gitu ya, nyusun dokumen, ya pedoman, HACCP, SOP. Setelah 3 bulan disusun, maka paling tidak minimal 3 bulan implementasi. Jadi implementasi sistem itu rekan-rekan harus menjalankan sistemnya, gitu ya. Misalkan Pak, kami nggak pernah nih memantau suhu chiller, ya dipantau dong, kan ada checklistnya, ya udah disusun. Pak, kami tidak pernah sekarang dulunya kami nggak pernah nih memantau suhu penggorengan, ya dipantau sekarang kan udah ada checklistnya. Pak, selama ini proses pembuatan roti dengan oven nggak pernah dipantau, dan kalau dipantau nggak ada alat ukurnya gitu ya, ya sediakan dong alat ukurnya. Karena biasanya salah satu jadi kendala dalam proses implementasi sistem adalah tidak tersedia alat ukur, dan alat ukur itu harus terkalibrasi gitu ya rekan-rekan semua ya. Jadi nggak bisa kita memantau sebuah tindakan pengendalian kemudian menggunakan feeling, oh ya udah panas, udah hangat dan sebagainya. Jadi harus ada alat ukur ya. Biasanya alat ukur yang sering tidak tersedia, pertama termometer, kedua timer gitu. Padahal timer juga atau waktu itu menjadi penting, terutama untuk mengukur kecukupan panas gitu ya. Jadi implementasi 3 bulan, maka setelah implementasi 3 bulan, rekan-rekan akan memanggil lembaga sertifikasi. Ya, dan lembaga sertifikasi itulah yang akan melakukan kegiatan audit. Biasanya audit itu akan dilakukan menjadi 2 tahap. Ya, audit tahap pertama atau stage 1 gitu ya, dan ada audit tahap kedua. Gitu ya. Jadi setelah 3 bulan implementasi, lembaga sertifikasi akan hadir. Gitu ya. Kami bukanlah lembaga sertifikasi, kami ini konsultan, karena konsultan tidak boleh merangkap menjadi auditor. Gitu ya, sekalipun mungkin auditor-auditor juga kita kenal. Nah, di audit tahap pertama, ya, misalkan ini adalah bulan Februari, gitu ya, rekan-rekan semua, Februari, maka bulan Februari tersebut, week 1, kita lakukan audit stage 1. Nah, audit tahap kedua biasanya paling cepat 1 bulan. Jadi setelah audit stage 1 bulan Februari awal, maka audit stage 2 adalah bulan Maret awal. Maka di audit stage 2 itulah rekan-rekan semua, rekan-rekan akan ya mendapatkan rekomendasi oleh auditor ya jika tidak ada temuan mayor gitu ya. Nah, berapa lama masa berlaku sertifikat baik HACCP maupun ISO 22000 berlaku selama 3 tahun. Jadi sertifikasi HACCP dan ISO 22000 itu 3 tahun. Di antara masa berlaku 3 tahun, ya kita anggap sekarang 2023 sampai dengan 2026, maka di tengah-tengah itu akan ada yang namanya disebut sebagai audit pemantauan atau surveillance audit.
Ya, umumnya surveillance audit akan dilakukan annually, tahunan. Jadi nanti 2024 akan datang lagi auditor untuk melakukan kegiatan audit, 2025 akan dilakukan lagi kegiatan audit oleh auditor, dan di tahun 2026 akan dilakukan audit resertifikasi. Ya, apa bedanya audit surveillance dengan audit yang pertama atau yang terakhir? Audit surveillance itu jumlah samplingnya biasanya lebih terbatas, jadi lebih singkat durasinya, gitu ya. Tapi audit resertifikasi dengan audit sertifikasi awal umum itu akan dibuat dengan Mendes audit yang sama, gitu ya, rekan-rekan semuanya. Dan itulah tahapan sebuah perusahaan, ya, termasuk juga di industri catering, gitu ya, jasa boga, restoran, termasuk instalasi gizi. Sepengetahuan saya sudah banyak ya rumah sakit instalasi gizinya yang sertifikasi ISO 22000 ya. Mungkin rekan-rekan termasuk juga catering sudah cukup banyak, tapi lagi-lagi penentuan sertifikasi mana yang diambil tentu menjadi pilihan bagi organisasi ya. Dan itulah sekilas mengenai prinsip umum hygiene pangan ya yang dijelaskan di dalam prinsip umum hygiene pangan ya, isinya 2 bagian tadi, good hygiene practice dan HACCP, dan yang terakhir adalah sebuah standar dari ISO yang judulnya ISO 22000 2018, kira-kira gitu. Ya, oke. Terima kasih banyak kepada Pak Gilang atas materinya pada hari ini. Kemudian saya ada informasi tambahan bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kebetulan kami memiliki kelas terkait GMP dan HACCP untuk food service. Jadi untuk restoran, catering, hospital kitchen, cafe, dan lain-lain. Nanti di kelas ini akan membahas terkait pengenalan sistem manajemen keamanan pangan, lalu persyaratan GMP berdasarkan ISO TS 20.2022, dan penyusunan langkah HACCP. Nanti ini akan ada workshop-nya juga ya Bapak Ibu ya, jadi pengerjaan HACCP bareng-bareng. Acaranya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2023 pada pukul 9 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bergabung dalam kelas ini, silakan bisa registrasi melalui link berikut ya yang sudah tertera pada layar ya Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin kalau butuh training-training yang lain, silakan boleh follow akun sosial media kami untuk update-update kegiatan training yang akan kami selenggarakan ya Bapak Ibu ya. Barangkali ada yang butuh mau kelas ini, silakan nanti boleh di screenshot dulu atau nanti nunggu ada update-nya juga di sosial media kami ya Bapak Ibu ya. Oke, tibalah kita di penghujung acara, Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya pada kegiatan webinar hari ini. Kami mohon maaf apabila masih terdapat tutur kata yang kurang berkenan atau acara yang kurang lancar ya, Bapak Ibu ya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di kegiatan kami yang lainnya ya, Bapak Ibu ya. Semoga sehat dan sukses selalu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Kepada seluruh Terima peserta, kasih kami semuanya. persilakan untuk meninggalkan Semuanya. room Zoom. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.